Misteri tentang neraka. Saudara-saudara sekalian, neraka dalam bahasa Yunaninya adalah Gena, atau sering disebut secara sederhana Gehenna. Bahasa Ibraninya yang sejajar dengan Gena ini adalah Gehinom, yang berarti meratap. Nah, tidak heran Tuhan Yesus ngomong, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi memang dalam bahasa Ibrani, Gena ini sejajar dengan Gehinom, yang berarti meratap. Nah, Gehinom ini, saudara, disinyalir berhubungan dengan kata Ben Hinnom. Ben Hinnom adalah sebuah lembah di selatan Yerusalem. Jadi, kita harus pahami begini. Neraka itu ada, final nanti. Tetapi, waktu menjelaskan neraka kepada orang-orang di zaman Tuhan Yesus masih hidup maupun di zaman sekarang, di mana neraka permanen belum ada, maka acuannya adalah lembah Ben Hinnom ini di zaman dulu. Mengapa? Sebab lembah Ben Hinnom ini nanti kita akan pelajari ada beberapa alasan mengapa menjadi simbol neraka. Sehingga kata neraka, Gehenna atau Gehinom diambil dari nama lembah Ben Hinnom itu. Jadi ini pengambilan simbol, sama seperti 7 sangkakala diambil dari 7 sangkakala waktu Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Jadi simbol-simbolnya diambil dari situ, saudara. Tetapi pengertiannya itu juga ada secara fisik neraka itu, ya, bukan cuma sekedar simbol. Nah, jadi saya ulangi bahwa kata neraka dari bahasa Ibrani Gehinom yang berarti meratap itu sejajar dengan kata Ben Hinnom dalam bahasa Ibrani. Ben Hinnom sendiri merupakan sebuah lembah di selatan Yerusalem. Kita lihat dulu Yosua 15 ayat 8. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng Gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah Refaim. Intinya Ben Hinnom itu ada, itu aja intinya ya. Nehemia 11 ayat 30. Zanoa, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya, demikianlah mereka berkampung dari Beersheba sampai lebak Hinnom. Dalam bahasa Inggris, to the valley of Hinnom, lembah Hinnom. Jadi, dari situlah diambil kata neraka. Nah, mengapa lembah Ben Hinnom ini menjadi simbol neraka? Sebab dalam perjalanan sejarah di zaman raja-raja, lembah Ben Hinnom ini menjadi pusat penyembahan berhala, di mana anak-anak disembeli dan dikorbankan kepada dewa Molok. Jadi lembah Ben Hinnom ini menjadi lokasi yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya, dalam arti lokasi di mana penghinaan terhadap Tuhan itu dilakukan di situ. Yaitu dengan cara mempersembahkan anak-anak kepada dewa Molok. Kita lihat 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Artinya dulu zaman perjanjian lama ada orang-orang mempersembahkan anak-anak kepada dewa Molok di lembah Ben Hinnom. 2 Tawarik 28 ayat 3. Ini saya sedang bangun konstruksi berpikir kita, memahami tentang neraka, jadi kita harus banyak baca ayat, saudara ya. Sebab kan sekarang banyak sekali pengajaran tentang neraka. Ya, buku-bukunya ada banyak di Gramedia. Nah, bagaimanakah yang benar? Ini yang saya ajarkan, silakan saudara pertimbangkan nanti ya. 2 Tawarik 28 ayat 3, 1, 2, 3. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi Raja Ahaz di situ. Kemudian 2 Tawarik 33 ayat 6. Kita baca lagi. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Itulah sebabnya tadi saya bilang,
menimbulkan kebencian Tuhan. Jadi lembah Ben Hinnom ini merupakan simbol atau lokasi di mana kekejian Tuhan ada di situ. Kekejian bagi Tuhan maksud saya. Ada di situ. Karena orang-orang Israel saat itu mempersembahkan anak-anak, memotong mereka, menyembeli anak-anak itu, dan mempersembahkannya kepada Dewa Molok. Tidak heran, lembah Ben Hinnom ini disebut lembah pembunuhan, atau lembah pembantaian, atau lembah pembinasaan, the valley of slaughter. Yeremia 7 ayat 31 kita baca. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Ya. Lembah pembunuhan, the valley of slaughter. Ya. Lembah pembantaian, lembah pembinasaan. Jadi, inilah asal kata neraka. Gehenna yang sejajar dengan dalam bahasa Ibrani Gen Hinnom yang berarti meratap, dan Gen Hinnom itu berhubungan dengan Ben Hinnom, di mana itu sebuah lokasi pembantaian. Lokasi lembah pembunuhan, lembah pembinasaan. Nah, dari sinilah kemudian Tuhan Yesus menarik contoh tentang neraka. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Dan orang-orang Yahudi memahami hal ini. Orang-orang Yahudi pun dalam keyahudian mereka, bukan kekristenan, dalam keyahudian mereka memahami neraka itu berasal dari simbol Ben Hinnom ini. Saudara ya, mereka pahami itu juga dalam kerangka berpikir mereka. Nah, itu asal kata. Sekarang kita melihat arti kata Gehenna-nya dalam bahasa Yunaninya. Kalau tadi asal katanya, dari mana konsep neraka itu dipahami oleh orang Yahudi saat itu? Dari konsep lembah Ben Hinnom di mana terdapat pembantaian ya di sana. Sehingga nanti di neraka selama-lamanya pembantaian. Pembantaian selama-lamanya. Makanya Alkitab sebut kematian kedua. Nah, mari kita lihat arti kata Gehenna. Gehenna dalam bahasa Yunani berarti nama untuk tempat dan keadaan dari hukuman kekal. A name for the place and state of everlasting punishment. Jadi ini adalah nama untuk tempat dan keadaan dari hukuman kekal. Perhatikan ya, tempat dan keadaan. Tidak heran neraka adalah tempat fisik dan suasana yang mengerikan. Neraka itu bukan cuma sekedar suasana, tetapi tempat fisik. Nah, masalahnya tempat fisik yang kekal dan keadaan hukuman kekal. Itu suasana yang sangat mengerikan. Tidak heran ada kebangkitan orang mati secara fisik, saudara. Nah, kita baca Daniel 12 ayat 2. Nanti saudara nyambung-nyambungkan ini, ya. Daniel 12 ayat 2. Ini ayat sebenarnya sudah sering saya bacakan kepada saudara. Tapi berhubung kita bicara tentang neraka secara khusus, kita bangun lagi konstruksi berpikirnya. Daniel 12 ayat 2 kita baca. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mengapa untuk mengalami kengerian kekal harus bangkit? Mengapa? Ayo. Kenapa enggak ini aja? Ini kan di sini di hadis kan cuma roh. Kalau di sini nanti tubuh, jiwa, roh. Mengapa? Sebab ada bangkit. Ada bangkit. Kalau di hadis kan roh saja sekarang. Di Firdaus pun roh saja. Tapi mengapa harus ada bangkit untuk menerima hukuman kekal, kengerian kekal?
dan harus bangkit untuk menerima kemuliaan kekal. Karena struktur permanen jelas. Yang kedua karena apa? Karena ini sama-sama bilang fisik. Gitu, saudara. Karena fisik. Nah, kan saya sudah baca banyak literatur, saudara ya. Gembala saudara ini belajar, ya, belajar tiap minggu belajar. Baca buku, baca sumber-sumber di internet, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dengar khotbah-khotbah di YouTube, pelajari ya. Jadi, saudara silakan pertimbangkan lagi. Nah, ada yang memahami langit baru bumi baru itu bukan fisik. Gitu. Ada yang memahami langit baru bumi baru itu secara rohani saja. Pertanyaannya, kalau langit baru bumi baru itu rohani saja, bukan physically seperti bumi saat ini, ya, mengapa ada kebangkitan? Gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kalau kita bicara tentang neraka, apa hubungannya dengan kebangkitan? Apa hubungannya? Kerangka-kerangkanya ini harus jelas. Kebenaran yang menurut saya teruji adalah kebenaran yang punya implikasi dengan kebenaran lainnya. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, kebenaran ketika kita memahaminya, logika kita bersaksi ini yang benar, gitu, saudara. Karena apa? Jelas, pemahamannya itu jelas. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu jelas semua. Kan kalau saya belajar, saya tarik-tarik begini, saudara. Saya tarik. Apa hubungannya ini dengan ini? Apa hubungannya ini dengan ini? Apa hubungannya ini dengan ini? Sehingga tidak ada celah, tidak ada kelemahan dalam kebenaran itu, gitu, saudara ya. Dan saudara kan bisa ngelihat apa yang saya ajarkan itu semua nyambung-nyambung, gitu. Kalau saudara ikuti dengan benar, ya, tentang keselamatan, tentang kristologi, gitu ya, itu semua nyambung. Sebab kita tarik-tarik, semuanya itu berhubungan, ya, saudara. Dan tidak dipaksa-paksain. Kan ada yang maksa-maksain, gitu. Kalau ini enggak. Begitu kita lihat gini, oh iya, ini sudah, nggak dipaksa-paksain. Benar seperti itu adanya. Seperti ini. Mengapa harus ada kebangkitan? Untuk menerima kengerian kekal. Kan Alkitab ngomong, semua orang yang telah tidur. Mengapa tidur tadi saya katakan? Sebab belum tubuh, jiwa, roh. Masih roh, makanya dikatakan tidur. Gitu. Makanya dikatakan tidur, walaupun sudah disiksa. Walaupun di sini sudah menerima kenyamanan. Di sini kan kenyamanan nih, nyaman. Sini sudah nyaman kan, orang-orang mati disebut berbahagia, disebut menerima keuntungan. Masuk ke sorga, sorga dalam arti Firdaus. Nyaman. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang-orang mati dalam Tuhan tidak disebut mati, tapi disebut hidup. Tapi dalam bagian Alkitab yang lain disebut tidur. Mengapa? Sebab belum sempurna. Belum sempurna dalam arti struktur permanennya, tubuh jiwa rohnya belum lengkap. Makanya harus ada kebangkitan. Sebab ini manusia, bukan malaikat. Makhluk bumi, bukan makhluk surgawi. Gitu, saudara. Nah, jadi sangat jelas. Ada kebangkitan untuk kemuliaan dalam kitab Daniel ini. Ada kebangkitan untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Jadi otomatis jelas neraka ini tempat fisik dan keadaan yang mengerikan. Pertanyaannya di mana? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Yohanes 5 ayat 29 kita baca. Ini menegaskan lagi, ya, bahwa baik orang benar maupun orang jahat akan dibangkitkan. Kita baca dari ayat 28. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mengapa bangkit? Sekali lagi saya mau tegaskan. Mari kita berpikir secara logis. Ya, saya tegaskan lagi ini. Kalau kita bicara neraka, ya, apa hubungannya dengan kebangkitan? Gitu. Kan saya tarik-tarik dari awal nih. Supaya saudara belajar menelaah doktrin dengan benar. Mengapa neraka harus dihubungkan dengan kebangkitan? Ini ayatnya. Bangkit untuk dihukum. Kok bangkit? Apa artinya bangkit? Roh kembali mengenakan
tubuh. Itu berarti neraka berarti fisik. Gitu saudara. Jadi neraka itu bukan alam roh. Ngerti maksud saya? Nah, dengan begitu kita bisa memahami kalau orang sekarang melihat neraka, kan ada banyak penglihatan tentang neraka, ya kan? Oke, kita anggap itu benar dari Tuhan. Nah, saya juga tidak menyangkali Tuhan bisa bawa orang melihat suasana neraka. Nah, tetapi neraka yang kita pahami mereka lihat itu adalah Hades ini. Jadi bukan neraka final yang mereka lihat. Kalaupun mereka melihat neraka final dalam arti lautan api, itu berarti penglihatan bahwa neraka itu akan ada, bukan sudah ada. Yang sudah ada itu Hades ini. Neraka yang akhir nanti itu belum ada. Sebab neraka yang akhir akan ada setelah ada penghakiman. Dan penghakiman itu terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dihancur leburkan bumi ini. Jadi lautan api. Itulah neraka yang terakhir, saudara ya. Nah, jadi nyambung semua kan? Nyambung semua. Jadi kita semakin dipertajam dengan hal ini, saudara ya. Oke, lanjut lagi. Neraka dalam perjanjian baru, kalau tidak salah itu ada 12 kali disebutkan kata Gehenna ini, saudara ya. Dan 11 kalinya itu Tuhan Yesus yang katakan. Dalam perjanjian baru, neraka selalu menunjuk tempat akhir. Sama-sama bilang, tempat akhir. Tempat akhir dari hukuman di mana orang jahat dilemparkan setelah penghakiman akhir. Gitu. Kalau saudara baca semua kata-kata Tuhan Yesus tentang neraka, itu semua menunjuk pada tempat akhir. Yang dilemparkan, tempat akhir orang-orang jahat, yang dilemparkan setelah penghakiman akhir. Ini kunci. Setelah penghakiman akhir ini loh, saudara. Setelah penghakiman ke sini atau ke sini. Jadi bukan di sini. Gitu. Setelah penghakiman akhir. Itu neraka. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara selidiki. Nanti minggu depan mungkin saya bisa tampilkan lebih jelas ya. Nah, tidak heran karena itu tempat akhir, ya, tempat akhir, the final place of punishment, tempat akhir setelah penghakiman akhir, after the last judgment. Tidak heran itu disebut kematian kedua, berhubungan dengan neraka. Wahyu 20 ayat 14 kita baca. Wahyu 20 ayat 14. Ini kaitannya banyak, saudara. Dengan kerajaan 1000 tahun pun banyak ini kaitannya. Itu kan Wahyu 20 itu ada 1000 tahun kan? Lalu ayat 11 hukuman yang terakhir. Kita baca dulu Wahyu 20 ayat 14. 1, 2, 3. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itulah neraka, saudara ya. Lautan api itulah neraka. Jadi kematian kedua itu adalah kematian akhir atau kematian selama-lamanya. Nah, ayo mari saya telah kembali. Saya bersihkan dulu ya. Kenapa disebut kematian kedua? Ayo, saya baikin lagi gambarnya. Ini satu, orang mati. Ini mati satu, ya, kuburan. Ini kuburan ini, ya. Ya, saya kasih tanda salib aja, tanda kuburan, entah orang percaya atau tidak percaya. Ini mati yang pertama. Lalu mati yang pertama masuk ke Firdaus, satunya masuk ke Hades. Lalu bangkit, ya kan? Bangkit. Nanti di sini mati lagi, mati dua. Ini surga, ya. Tidak disebut hidup yang kedua. Disebut menerima kemuliaan saja. Tetapi di sini disebut mati lagi. Ini mati yang pertama. Ini mati yang kedua. Ini sudah neraka. Karena ada bangkit, gitu loh. Karena ada bangkit lagi, makanya disebut mati kedua. Gitu. Nah, tentu bisa juga disebut kematian kedua karena neraka selama-lamanya. Tapi dalam hal ini secara logika kita bisa hubungkan. Kenapa disebut mati kedua? Sebab baik orang percaya maupun orang tidak percaya bangkit lagi. Gitu. Bangkit lagi untuk
dihakimi menurut perbuatannya. Ya, jadi mati kedua. Nah, dari sini semua data ini menunjukkan kepada kita bahwa neraka itu fisik. Ya, dan konsekuensi logisnya kita akan berpikir dan kita bisa memahami dengan pasti bahwa neraka yang final, yang akhir itu belum ada, tetapi akan ada. Lalu kalau ada penglihatan neraka, itu berarti Hades, suasana Hades, dalam arti alam roh, ya, dalam arti alam roh. Tapi neraka fisik yang final, yang akhir bagi manusia belum ada, ya. Tetapi nanti akan ada dengan pasti. Jadi secara fisik neraka nanti adalah lautan api atau danau api, sebab kata lautan api di situ dalam Wahyu 20 ayat 14 itu bukan Thanatos, tetapi Limne. Kalau Thanatos bukan Thanatos, Thalassa. Kalau Thalassa itu laut, ya, lautan api harusnya Thalassa. Tetapi ini bukan Thalassa, tetapi menunjuk kepada Limne, menunjuk kepada danau, lake of fire, danau api. Nah, mengapa danau? Ini lagi kita bahas, ya. Mengapa danau? Anggap ini alam semesta, ya. Alam semesta tidak terukur, ya. Anggaplah ini batasnya, anggap saja. Lalu ini galaksi-galaksi, ya. Saya kasih bulat-bulat, banyak, ya. Tak terhitung lah, ya, banyak. Ini tata surya kita, di bagian kecil ini tata surya, dan bumi di dalam sini. Jadi di antara yang luas ini, kalau satu bumi jadi neraka, pantas nggak disebut danau? Pantas, ya. Kalau satu tata surya dijadikan lautan api, pantas nggak? 9 planet dijadikan lautan api? Bisa. Satu galaksi pun dijadikan lautan api? Bisa. Ya. Beberapa galaksi dijadikan lautan api? Bisa. Sebab Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus, ya, 2 Petrus 3 ayat 10 kita baca dulu. Ini detail-detailnya harus kita lihat, ya. Biar jelas. Ini ayat yang sering saya bacakan juga ini. Tapi kita pertajam lagi detail-detailnya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi ada langit, ada bumi, bukan cuma bumi yang lenyap gitu. Jadi danau api itu menurut saya, ya, kalau dari pemahaman Alkitab ini, menurut saya bukan cuma bumi, ya. Tata surya kemungkinan besar bisa jadi danau api, bisa jadi neraka secara fisik. Kemudian kalaupun bukan cuma tata surya, mungkin beberapa kumpulan bintang di galaksi Bima Sakti bisa jadi. Sebab Alkitab mengatakan langit dan unsur dunia di situ kosmos, menunjukkan besar ini. Kan dulu zaman waktu ini ditulis, orang belum tahu galaksi Bima Sakti, orang belum tahu galaksi Andromeda, orang belum tahu galaksi-galaksi yang lain, orang belum tahu ada kumpulan-kumpulan planet Kepler dan lain-lain yang diperkirakan ada kehidupan, orang tidak tahu. Tapi setelah bertambahnya pengetahuan, kita tahu kalau Alkitab mengatakan langit akan lenyap dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bisa jadi satu galaksi ini, bisa jadi kumpulan beberapa galaksi. Tetap alam semesta ini tetap luas. Nanti di salah satu ini ada langit baru, bumi baru. Ya, secara fisik, sebab kita diangkat dan dipindahkan. Sebab pengangkatan berarti diangkat dan dipindahkan, saudara, ya, dipindahkan. Oleh sebab itu, neraka secara fisik nanti bukan hanya bumi ini, tetapi bisa menunjuk tata surya dan galaksi Bima Sakti, atau mungkin beberapa galaksi yang terbakar, ya, yang terbakar. Jadi neraka secara fisik. Kemudian disebutkan maut dan kerajaan maut dalam Wahyu 20 ayat 14 akan dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Jadi maut di sini, karena kita sudah memahami lautan api itu pasti nanti final, yaitu fisik. Mengapa fisik? Karena ada kebangkitan. Maka jelas maut dan kerajaan maut yang dilemparkan di situ merupakan gambaran dari orang-orang mati dan suasana neraka yang dilemparkan. Kan tadi neraka sementara itu Hades, dilemparkan ke situ juga suasananya. Sebab neraka itu berarti meratap, mengerikan, mengerikan. Jadi maut dan kerajaan maut yang dimaksud menunjuk pada orang-orang mati yang dilemparkan ke dalam lautan api dan suasana neraka. Jadi kalau begitu setan gimana, Pak? Setan kan roh, gitu. Nah, oleh sebab itu baik roh maupun tubuh fisik manusia yang mati itu akan dilemparkan ke neraka. Sehingga neraka ini adalah misalnya di sini ya, misalnya kita sebut ini neraka. Ini disebut fisik dan metafisiknya adalah neraka. Nanti langit baru bumi baru itu di galaksi lain misalnya di galaksi lain. Tidak heran dalam kitab Wahyu orang-orang penjahat, penzina itu disebut tinggal di luar. Coba baca Wahyu. Ayo. Wahyu 22 ayat 15. Ini kan bicara tentang Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Artinya intinya di situ kerajaan terang, kerajaan Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Nah, ini bukan cuma sekedar di luar Yerusalem, tapi di luar kerajaan Allah. Nah, makanya itu berarti secara fisik, saudara ya. Jadi ini kerajaan kegelapan, di sini neraka, ini kerajaan terang. Kerajaan Bapa di surga pada akhirnya disebut kerajaan terang, di mana Tuhan Yesus memerintah secara fisik sebagai raja, dan kita orang-orang saleh memerintah di langit baru dan bumi baru. Jadi ini kerajaan tempat hukuman. Tidak heran, perhatikan dan tangkap ini baik-baik, saudara ya. Neraka itu sebenarnya bagian dari kerajaan Allah. Tapi saudara harus tangkap baik-baik. Bagian dari kerajaan Allah tetapi tempat penghukuman. Sebab alam semesta ini semuanya punya Tuhan, Dia yang ciptakan. Jadi neraka akhir nanti itu bagian dari kerajaan Allah, yaitu tempat pembuangan. Kalau di Indonesia penjara tempat pembuangan Nusa Kambangan misalnya. Tapi itu bagian dari negara Republik Indonesia. Jadi bagian negara Republik Surga, ini negara Republik Surga misalnya. Kerajaan sorga, bukan Republik Surga. Kerajaan sorga. Dan neraka ini menjadi tempat penghukuman. Tetapi nanti di sana sudah tidak ada orang berbuat jahat. Dan neraka ini menjadi peringatan abadi. Peringatan abadi supaya orang-orang di sini tidak lagi berbuat dosa. Itulah logika yang logis mengapa nanti di langit baru bumi baru tidak ada lagi orang berbuat dosa. Sebab neraka ini menjadi peringatan abadi. Bahwa dulu orang-orang pernah dibuang di sana. Sehingga orang-orang di langit baru bumi baru tidak lagi berbuat dosa. Mengapa? Sebab ini jadi peringatan abadi. Dan korban Tuhan Yesus, dia disebut anak domba, ya, itu menjadi peringatan abadi juga. Bahwa mereka bisa masuk sini karena mempercayai Tuhan Yesus. Dan mereka bisa masuk sini karena tidak mempercayai Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, anak domba itu menjadi istilah yang kekal. Di sorga pun Tuhan Yesus tetap disebut anak domba. Itu sebuah peringatan bahwa korban Tuhan Yesus adalah yang memisahkan ini dan ini, saudara. Jadi semakin lengkap pemahaman kita tentang neraka, saudara ya. Semakin lengkap. Nah, bagaimana lebih lengkapnya lagi? Minggu depan. Mari kita berdoa.